Bonsoir à tous. Oui, je suis très content ici parce que je suis en Indonésie et maintenant je travaille dans le bateau de guerre. Salut mon frère, mes frères à Paris, à Australie, à l'Espagne, à Singapour, en Malaisie aussi. Il y a beaucoup, il y a 180 et je suis très content parce que vous me manquez déjà. Il y a 6 mois et nous n'avons pas réforme et maintenant je travaille dans le bateau et j'espère à la prochaine on va se recevoir. Merci beaucoup. Ikan segar Indonesia. Selamat datang di Ikan Segar Indonesia, podcast Generasi Ikan Indonesia. Langsung dari lantai 3 Pasar Ikan Modern, Jakarta Utara, tempat lahirnya Generasi Ikan Indonesia. Bonsoir, Komodong, bienvenue à Ikan Segar Indonesia. Bonsoir monsieur, merci beaucoup de votre attention. C'est très gentil parce que Oui. vous avez d'avoir Oui. et vous m'invitez ici et pour ces nuits. Oui. Merci beaucoup. C'est très Merci gentil. beaucoup, merci beaucoup. Selamat datang Mayor Laut Riki Takoma. Terima kasih atas waktunya sudah datang di podcast Generasi Ikan Indonesia. Di kesibukannya bertugas untuk menjaga laut Indonesia. Betul sekali. Laut Indonesia. Laut Indonesia. Jadi panggil komandan aja boleh Oh. ya? Ya, Boleh. kalau bro nanti ini juga kan ngeri juga. Ini lagi sibuk apa nih Dan? Kebetulan saya bertugas di KRI Banda Aceh yang setiap hari kita melaksanakan pengamanan di Laut Nusantara, khususnya di wilayah Indonesia bagian barat sampai dengan timur. KRI Banda Aceh bertipe landing platform dock sebagai kapal markas dan sebagai kapal pengangkut pasukan, bisa mengangkut sampai dengan jumlah 2.000 personil. Dan kami bertugas di Komando Lintas Laut Militer. Komando Lintas Laut Militer. Jadi Generasi Ikan Indonesia jangan kemana-mana. Ini banyak sekali yang akan kita gali ya dari Komandan Riki ini. Nah, Komandan ini dulunya adalah karirnya kita mulai dulu karena kita banyak dengar sekali prestasinya. Salah satunya tuh Komandan adalah penerima Medal of Ladifang. Medal of the Ladifang itu nanti kita bicara ya seperti itu. Ya kita mulai dulu nih. Jadi Komandan ini komandan kapal perang. Siap. Oh. Oke, ready? Go. Ronald, lihat ya. Ya. Jadi ini komandan kapal perang. Jadi komandan kapal perang dari Angkatan Laut ya. Siap. Jadi dulu sekolah SD, SMP, SMA, langsung lanjutnya kemana nih Dan? Alhamdulillah setelah lulus dari SMA kebetulan saya mencoba untuk masuk mengabdikan diri di TNI, bergabung dengan Akabri di tahun 99. Selanjutnya Tuhan memberikan garis tangan saya untuk mengabdi di laut. Setelah lulus di tahun 2002 saya menjadi Letnan 2. Setelah menjalani beberapa jabatan di KRI, di tahun 2007 saya mendapatkan kesempatan emas dari Angkatan Laut untuk mengikuti pendidikan di Amerika Serikat di Newport, Rhode Island. Newport, tunggu dulu nih. Gua kalau misalnya tujuan ini Siap. Newport itu sama New York beda. Oh, jauh. Ini di bagian East Coast, Rhode West Island. East Coast. Mohon maaf. East Coast berarti kalau dari New York, Washington, That's right. terusnya, gue lupa ya. New York, Washington, Boston, ya right. deket Boston. Providence, dekat Boston, Providence. Deket. That's right. Oh, Providence. Karena Right. gue pernah ke Harvard tuh. Oh, great. Pernah I went ke- there too. Iya, ke Harvard, datang ke sana foto-foto. Jadi di Nice, sana great. berapa lama? That's right. 6 months only. Oh, 6 months. Yes. Jadi 6 bulan ada di Amerika nih. Siap. Kayaknya nih karena berlayar terus ya. Siap. Nah ini 6 bulan belajar apa tuh Nan? Kebetulan kita bergabung dengan US Navy. Di sana digabungkan dengan 15 perwira dari negara asing. Ada dari Korsel, dari Malaysia, Singapura. US Navy itu apa? Ntar dulu, US mungkin ada yang Navy. belum tahu. Oke, US Navy merupakan angkatan laut dari Amerika Serikat.
Jadi di sana kita kerjasama dengan Angkatan Laut Indonesia dengan Angkatan Laut Amerika, di mana perwira-perwira muda di sana dididik untuk menjadi perwira ahli tempur di kelautan, khususnya di kapal perang. 2007. 2007. 2007. Jadi itu dan pertama kali bertugas di luar negeri. Siap, pendidikan. Pendidikan 6 bulan. Setelah itu? Setelah itu di tahun 2009 sampai dengan 2010 saya mengikuti pendidikan di Perancis. Oh, pantesan. Gue tadi tuh belajar bahasa Perancis, cuman merci beaucoup, ternyata dan ini sudah bisa. Sekarang bahasa Perancis sudah setiap hari dong. Ya, betul sekali. Selain bahasa Perancis, ada lagi bahasa Inggris atau ada yang dipelajari? Yo hablo español lah. Spanyol ini depreter kompresor kan kayak begitu ya. Jadi kalau itu berarti di Prancis 1 tahun. Di sana 1,5 tahun. Lokasinya? Di Brest, di L'Armada Brest sama L'Armada Toulon. Kemudian kita melaksanakan pelayaran mulai dari Brest. 1 tahun kita menggunakan kapal perang Perancis berlayar, betul sekali. Berlayar ke? Berlayarnya mulai dari Perancis kita ke Portugal. Dari Portugal kita lanjut ke Maroko, kemudian Senegal, kita menyeberang ke Amerika Latin, Brazil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Peru, Chili, kita melewati terusan Panama. Selanjutnya kita naik ke New York, selanjutnya kita ke Quebec, Kanada. Quebec. Yeah. Kemudian kita melintasi Atlantik Utara ke Jerman, ke Belgia, kemudian sampai Belanda dan kembali ke Prancis. Jadi ada 18 negara. Jadi ini Grady nih paling tahu map ini. Jadi sampai ke Amerika loh. Amerika Latin dan Amerika Serikat. Gua nggak pernah ke Amerika. Gua Amerika Latin belum pernah karena 36 jam kalau misalnya terbang dari sini kayak seperti itu. Jadi dan 1 tahun tuh berlayar. 1 tahun berlayarnya, setengah tahun di pendidikan di French Naval. Fokus untuk belajarnya kalau tahun 2009? 2009 lebih ke kerjasama antara Angkatan Laut dengan Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Di sana bagaimana suatu operasi bisa dilaksanakan bila peperangan harus dilaksanakan operasional bergabung antara 3 matra. Kemudian kita berkolaborasi untuk memenangkan pertempuran pengambilan wilayah. Oh jadi dan ini belajar strategi. Siap. Jadi strategi untuk menghadapi ancaman. Tantangan ya dari ini kepulauan dari Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya 2007 terus 2009. Habis 2009 kemana lagi nih Dan? Kebetulan yang terakhir saya pendidikan yang di luar negeri yang tahun kemarin 2019. Nah ini dia nih ya generasi ikan Indonesia ini yang paling spesial nih karena biar komandan yang cerita deh. Jadi gimana? Ya memang bagi seorang perwira menengah Angkatan Laut khususnya perwira TNI untuk kenaikan pangkat dari pangkat mayor menuju ke letnan kolonel harus melalui pendidikan yang dinamakan Sekolah Staff and Command College. Di mana sekolah tersebut kita membicarakan mengenai bagaimana sistem kebijakan suatu negara di dalam mempertahankan negaranya, kemudian bagaimana sistem taktik perang, sejarah beberapa perang negara-negara, sejarah perang yang lalu, dan bagaimana strategi memenangkan pertempuran baik itu secara hard kill maupun soft kill. Jadi kita semuanya mencakup di dalam pendidikan di sana. Jadi katanya Komandan Ricky ini ya generasi ikan terpilih dari 680 orang yang dikirim, tapi cuma 1 orang yang terpilih. Nah, 1 banding 680 perwira. Perwira lain. Nah, jadi itu melalui tes. Betul sekali. Melalui tes. Jadi yang dikirim dan Komandan Ricky ini katanya sekolah di Paris ini sekolah di tempat Napoleon Bonaparte. Betul sekali. Jadi kalau nggak salah lokasinya ada di Eko Militer. Betul sekali. Jadi gimana sih? Aduh, kok bisa? Generasi kan tahu kan ya Napoleon Bonaparte? Benar nggak tahu? Tahu apa enggak nih?
Ya, ceritain deh. Napoleon Bonaparte adalah orang dari Perancis, jadi pahlawan Perancis ya. Saya nggak tahu gimana ceritanya, tapi ini paling terkenal. Ini adalah pejuang dari Perancis. Siap. Jadi ceritanya gimana nih Napoleon Bonaparte? Siap, Napoleon Bonaparte memang punya kemampuan taktik strategi perang yang hebat sekali. Jadi di tahun 1800-an dia ingin menguasai seluruh daratan Eropa sampai dengan ke Rusia. Dia ingin menguasai kekuatannya sampai di seluruh Eropa dengan panglima-panglima perangnya, dengan kavalerinya, sehingga dia membuat sebuah sekolah dinamakan École Militaire di tahun 1836. Di sanalah beliau mempersiapkan para panglima perang, kemudian mempersiapkan para komandan batalion, komandan peleton, sampai dengan panglima perang lautnya, dan di tahun 1900-an berubah menjadi École Militaire, difungsikan untuk perwira superior yang berpangkat mayor sampai dengan kolonel untuk mempersiapkan bagaimana taktik strategi perang tempur baik di masa lalu sampai dengan masa yang akan datang. Oh, begitu. Jadi Siap. dan itu sekolah dari 2018. 2018 ya. 2018 sampai 20 bulan Juli. 2020. Nah, itu satu sekolahan berapa kelas tuh? Kita di tahun-tahun sebelumnya ada 250 siswa Perancis, itu perwira angkatan darat, laut, udara beserta semacam Coast Guard lah, istilahnya Garda Nasional. Kemudian untuk perwira asingnya itu ada berjumlah 183 perwira asing. Oke. Dan kebetulan Indonesia hanya diambil 1 orang per tahun. 1 orang per Siap. tahun. Jadi Siap. 2019 juga ada 1 orang. 2017 juga 1 orang. Siap. Jadi kalau misalnya dari 2020 dari 2000 ke 2020 hanya 20 orang. Per tahunnya hanya 1. Hanya 1. Ya, hanya berarti 1. 20 tahun cuma 20 orang. Siap, betul sekali. Oh my god. Siap. Ya. Dan ini lebih menarik lagi. Jadi kalau tiap hari itu bahasanya bahasa Prancis. Oui. Il faut parler bien français alors. Gue coba ngikutin apa? Ibu You have to speak French. Il faut parler français. parle français. Oui, tout à fait. Oke. susah. Tapi kalau orang Prancis itu tuh romantis ya. Betul sekali. Romantis sekali. Jadi 2 tahun udah setahun pertama, terus 2 tahun datang ke yang kedua 2 tahun. Dan generasi ikan ya Indonesia, dan ini Komandan Ricky adalah mendapat nilai yang sangat memuaskan, lebih dari memuaskan. Namanya adalah, kalau kita tahu ya, namanya cum laude. Kalau ini saya tahunya ada summa cum laude sama magna cum laude. Nah, Komandan Ricky ini magna cum laude. Jadi ya generasi ikan Indonesia dari Sabang sampai Merauke salah satu kebanggaan Indonesia yang mendapatkan nilai magna cum laude. Saya belum pernah tahu, asli belum pernah tahu. Jadi boleh dijelaskan kan? Siap. Jadi memang pendidikan yang diberikan itu mengenai bagaimana taktik strategi bertempur, bagaimana kebijakan politik suatu negara, dan lulusan-lulusan dari École Militaire French War College itu dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan, baik itu menjadi menteri pertahanan maupun menjadi panglima TNI. Karena salah satu dari alumnus École Militaire di tahun 1989 adalah Panglima TNI. Sekarang? TNI, Bapak Hadi Cahyanto. Jadi Air Marshal Bapak Hadi Cahyanto. Salam Pak ya, salam Pak. Apa namanya? Pak Hadi. Marskal. Pak Marskal. Marskal Hadi Cahyanto. Pak Marskal Hadi Cahyanto. Salam Betul. Pak dari generasi ikan Indonesia. Selamat malam. Ini Jenderal. calonnya Pak. Ya. Terima kasih. Nah, jadi kalau misalnya itu magna cum laude gimana tuh? Oh, siap. Di sana kita diberikan beberapa tes, kemudian diberikan semacam esai, diberikan semacam persoalan bagaimana kita mengatur strategi pertempuran apabila kita menghadapi konflik. Di sebuah kita diberikan sebuah konflik di daerah A. Bagaimana Anda mengatasinya dalam jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, dan jangka panjang. Bagaimana kita harus menciptakan perdamaian sampai dengan kita menjaga perdamaian. Jadi
intinya mau Itu cari ya. perdamaian ya, Siap. untuk menjaga dan keperdamaian. Siap. Jadi Kita tesnya berdamai. berkali-kali dan Siap. kalau misalnya di Indonesia kalau Siap. cum laude itu kan 3,5, 3,6. Siap. Nah, kalau misalnya magna cum laude itu Siap. Alhamdulillah 3,89. 3,89 Siap. IPK-nya. Semua Saya ini Siap. loh Dan, saya itu 4,3 loh. Wih, IPK-nya itu dia. 2 semester. Oh, siap. 2 semester tapi ya. Nah, makna cum laude luar Siap. biasa sekali udah Siap. belajar ini itu dan Siap. dan satu lagi Komandan Ricky adalah peraih medali dari pemerintahan Prancis, Siap. Medal of la Défense. La Défense. La Défense. La La Défense. Défense, ya. Siap. Mulutnya kalau ini kan makannya croissant. Croissant. Terus kalau pakai kalau bahasa apa namanya brand-brand Prancis Louis Louis Vuitton, Vuitton, apa tetapi- bukan Louis Ting Tong ya? Oh, iya. Kalau Ting Tong di area di China ya. Kalau pakai parfum juga Louis Vuitton. Iya, Louis Vuitton. Terus juga ada parfum juga Yves Saint Laurent. Oh iya. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Ya, orang sebutnya Yves Saint Laurent. Ya, Oh, iya. katanya sebutannya Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Betul. Betul. Ya jadi biar c'est vrai. ya jadi kayak gitu. Oh, Ya jadi kalau itu apa namanya udah biasa seperti itu. Nah, medal Laifang gimana Dan? Di tahun 2007 saya juga mendapatkan Medal of Honor tersebut karena semenjak tahun 2005 Indonesia khususnya Angkatan Laut kita kerjasama dengan French Navy. Banyak sekali kegiatan kunjungan kapal perang Perancis ke Indonesia. Kerjasama antara naval to naval. Saya kebetulan sebagai liaison officers, saya sebagai penerjemah kegiatannya. Oh, karena lancar ya udah tidur mimpinya pakai bahasa Prancis Bahasa udah. Prancis. Wih, Iya. ngeri lu. Oh, misalnya great lu misalnya tidur sama komandan lu great. Iya. Wih. Misalnya gini, wah wih ini bahasa Prancis. lu bingung sendiri. Great. Ya terus dan silakan. Siap. Kemudian di tahun 2007 tersebut saya kebetulan juga mendapatkan nilai yang baik, alhamdulillah. Jadi bekerja sama dengan seluruh perwira kapal. Kemudian saya juga ikut membantu kegiatan kemanusiaan. Di sana juga ada kegiatan humanitarian. Jadi oleh pemerintah Prancis memberikan Medal of de la Défense yang pertama. Kemudian pada saat sekolah kemarin yang kedua juga mendapatkan Medal of de la Défense. Itu semua orang dapat atau memang spesial? Spesial. Siap. Tidak semuanya. Satu ya Alhamdulillah. dari 680 orang terpilih. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua mendapat Medal of la Défense. Jadi ini kan jalan terus ya. Apa Siap. namanya menjaga Indonesia terus Siap. nih. Jadi habis ini kita generasikan ya tahu ya kalau misalnya ini habis ini langsung tugas lagi nih ini langsung berangkat lagi di Indonesia. Nah ini kan kita habis ini ada lanjut lagi nanti sekolah lagi. Insya Allah nanti di pangkat kolonel akan ada lagi sekolah Sesko TNI dan selanjutnya untuk Lemhanas untuk menjadi Laksamana atau bintang jenderal. Great lu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Catat tuh nomor handphonenya. Kalau misalnya gitu Ronald catat ya. Gitu. Ya generasi ikan Indonesia ini adalah salah satu yang membanggakan. Mungkin belum banyak yang tahu. Tapi di Indonesia ada yang perwira yang dipersiapkan ya untuk menjaga Indonesia. Waktu belajar itu tapi udah ada putri. Alhamdulillah sudah 2. Kok kelihatan kayak bujangan ini Dan? Karena dengan saya sering makan ikan, jadi kelihatan memang lebih segar. Kali bisa kalau misalnya Iya. lagi podcast ikan pasti jawabannya gara-gara ikan semua. Betul, jujur. Karena memang selalu di kapal selalu konsumsi ikan Oke. segar, jadi itulah keistimewaan dari ikan-ikan yang dari Indonesia seluruhnya bisa memberikan efek segar, efek semangat, efek otak jadi semakin cerdas. Oh gitu. Siap. Ya jadi kalau misalnya ini waktu itu putra-putri udah berapa putranya? 2 sekarang alhamdulillah. 2. Usia 7 tahun dan 5 tahun. Jadi udah disiapin. Tapi istri 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu dia ibu, maaf ya. Saya cuma bercanda nih. Saya gini, cuma nanya doang gitu. Ya. Jadi maksudnya anaknya dipersiapkan juga. Anak kebetulan pada saat saya pendidikan yang kedua
Di Prancis kedua 2019 sampai 2020, 1 tahun mereka ikut pendidikan di Paris, Prancis. Yep, di Paris. Mereka bahasa Prancisnya lebih cepat, Oh ya? penyerap daripada ibunya. Jadi pulang ke sini, tapi udah di Indonesia sekarang. Sudah kembali. Main sama bocah-bocah Indonesia. Bocah-bocah Indonesia. Ngerti nggak tuh nanti dia salah nyebut? Sometimes anak-anak pakai bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Oh gitu. Iya. Wah seru banget ya. Iya. Karirnya. Alhamdulillah. Jadi coba ya, saya ingat-ingat ya, saya sering lupa ya. Mayor, habis itu Letnan Kolonel, Letnan Kolonel, habis itu Kolonel. Kolonel, Baru nanti masuk ke ini. Jadi bintang. mudah-mudahan ya di Amin ya Allah Puskesmas Rabbal semua. Alamin. Insyaallah. Nah, jadi dan ini kalau misalnya di Paris itu udah nggak culture shock dong. Sewaktu pertama 2009 sampai 2010 sempat kaget juga bahasa slang mereka. Sempat saya kebingungan dan saya menggunakan bahasa Inggris, ternyata memang doktrin mereka sangat-sangat bangga dan sangat cinta dengan bahasa Prancis, sehingga mereka tidak menganggap orang yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi maunya pakai bahasa Prancis Harus. aja. Ya kan kalau misalnya ke sana kan nggak melulu tentang sekolah aja, Ya, betul. ya tentang liburan dong. Betul sekali. Udah pernah self drive belum ke Eropa lainnya? Alhamdulillah. Kemana aja tuh? Kebetulan Bawa nyonya juga? Nyonya. Iya, betul. Mohon izin nyonya, ya mohon izin. Saya nggak cuma interview aja kok. Ya silakan dan waktu tempat persilakan. Jadi kebetulan memang kita sempat memiliki kendaraan yang ya memang untuk dipersiapkan untuk mengisi hari-hari liburan, karena setelah 3 minggu belajar kita mendapatkan waktu 1 minggu untuk melihat keistimewaan dari Eropa. Oke. Jadi kita ada 8 kali liburan per Emang udah ada 1 waktu minggu. liburan ya? Ada. Nggak Mereka sangat-sangat- nyolong-nyolong liburan nggak ya? Tidak bisa, tidak Oh, mereka nggak bisa. tidak bisa kita menyolong-nyolong. Jadi sesuai strict. Oh, Jadi saya- sudah diatur. Disiplin ya. Disiplin ilmu. Bang lu great ya. Sekolah jam 7, Iya. datang setengah 10, pulang jam 11. Gimana? Jadi mereka memberikan tugas-tugas memang sangat strict sampai jam, kadang-kadang sampai kita kerja sampai jam 11-12 malam dan kita belajar lagi mulai jam 8. Namun pada saat libur mereka betul-betul memberikan waktu yang libur. Jadi mereka betul-betul strict dengan waktu, dengan aturan, disiplin ilmu dan disiplin waktu. Kebetulan untuk mengisi waktu dan saya bisa memperkenalkan ke anak-anak saya beberapa negara. Alhamdulillah sudah 18 negara. 18 negara. Oke, itu kalau misalnya self Siap. drive itu startnya dari Paris Siap, dong. Paris. Turun Siap. kemana? Ayo kita coba nih. Di bulan September saya memulai dari Paris menuju ke Italia. Turun. Siap, turun. Terbang dulu, start dari Roma. Enggak, langsung pakai mobil. Langsung mobil. Oke, Siap, ke langsung Italia, ke Roma. Iya, betul sekali. Hah? Dari Prancis, dari Paris kami melewati Nantes, ya. Nantes, kemudian ke Ivry, Saint-Laurent, kemudian ke Italia, ke Roma, ke Rome, kemudian saya Pisa, betul sekali. Kemudian kita mengambil kapal feri naik menuju ke Spain. Oh, dari situ Siap. stopnya. Siap, Habis Spain, 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 baru menuju ke- docking di. Spainnya? Spainnya ke Barcelona. Oke. Siap. Oke. Ke Barcelona. Barcelona, kemudian naik. Kami kembali ke Perancis karena waktunya sangat-sangat ketat waktu itu. Oh, naik. Siap, Ke kembali ke Madrid Perancis. juga. Ke Madrid, betul sekali. Oke, itu kan yang ini. Tapi kayak di yang Eropa Barat, Eh, kayak di- Swiss. Siap, itu di Interlaken. bulan Februari kami. Jadi kalau di bulan Desember kami lebih fokus ke negara-negara Belanda, kemudian Luxembourg, Belgia. Oh, kalau misalnya gitu kan siap. negara-negara itu kan pakai mantel ya. Oh, Siap. kalau misalnya pakai mantel Betul. tambah gagah perkakas ya. Perkakas, betul gagah, sekali. gagah sekali. Udah pasti kalau orang pakai mantel itu kegantengannya tuh dan ya Alhamdulillah. 30%. Iya, betul. Apalagi pakai minyak rambut seperti apa? Pakai ya. Jadi udah 18 negara. 18 negara, siap. Ditambah lagi kalau Amerika berarti round-round Amerika 6 bulan itu ya. Siap. Di sekitar dari Boston ya. Siap. Wah, Betul. saya Boston udah pernah dong.
Mantap. Belum pernah. Ya, jadi kayak gitu perjalanan ini. Nah, ini jadi malam ini tuh besok lanjut tugas lagi. Besok lanjut tugas lagi. Siap. Jadi dan ini Komandan Ricky ini Mayor Laut Pelaut. Mayor Laut Pelaut. Jadi membawa kapal perang. Siap. Dengan awaknya Siap. 180 orang. 180 orang. Siap. Luar biasa ya 180 orang. Nah, yang besok lebih besar lagi. Ini kapal ini yang di bawah ini. Kapal besar. Siap, lagi. kapal Jadi, besar. Oh, kalau pelaut kan ombak ya. Iya. Kebetulan ini ombaknya sedang Berapa ganas. meter tuh? Kemarin sempat 4 meter 4 meter. menuju Berarti perjalanan udah dari biasa Papua. dong kayak gitu, Alhamdulillah. udah biasa. Sudah biasa melewati ombak lautan cinta juga. Ini generasi Indonesia ini komandannya suka humor ya. Yap. Jadi seperti itu. Nah, komandan tahu ini nggak generasi ikan? Ya, saya tahu dan saya sangat bangga dengan mereka. Generasi ikan. Jadi generasi ikan Indonesia tuh kita lagi bentuk generasi ikan Indonesia yang sesungguhnya makanya ini saya senang sekali generasi ikan dari Sabang sampai Merauke. Yap. Ya, karena kita negaranya dari apa nih lautan Siap. Negara maritim. Negara maritim Betul ya, sekali. negara maritim Indonesia. Siap. Jadi saya mau berbagi dengan generasi ikan Indonesia bahwa cita-citanya bahwa sudah ada bukti menembus batas ya, menembus batas dari Komandan Ricky ya untuk sampai ke negara-negara dan kita setara dengan orang-orang dari luar negeri. Ya. Bahkan tadi bisa lihat sendiri Komandan Ricky juga bisa berkomunikasi. Jadi temannya juga dari seluruh dunia dan nggak Siap. canggung sama sekali. Siap, Saya juga alhamdulillah. pernah lihat juga Komandan Ricky ada foto di KBRI. Siap. Kalau itu acara apa tuh, Komandan? KBRI kebetulan kegiatan-kegiatan Indonesia memperkenalkan budaya-budaya Indonesia kepada seluruh masyarakat Eropa, khususnya orang Perancis. Jadi Indonesia memperkenalkan dan mengembangkan semacam tarian saman, kemudian pencaksilat, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya memperkenalkan tradisi Indonesia itu di KBRI. Jadi saya sebagai perwakilan tentara yang ada di KBRI juga ikut andil di sana dan saya juga mengajak teman-teman yang dari 180 negara itu untuk datang ke KBRI untuk memperkenalkan Indonesia ke internasional. Oh, jadi budaya Indonesia. Siap. Jadi pakai baju adat enggak? Saya kebetulan bawa pakaian adat Aceh Oh, karena jadi mewakilkan Aceh. Dari yang lain Aceh. pakai ini lagi yang Siap. baju adat yang lain. baju adatnya lain. Jadi ada tarian, Ada tarian, ada ini, ya, ada semua. masakan Indonesia juga semuanya. Jadi generasi ikan Indonesia tuh Dan. Siap. Jadi kita berterima kasih. Makanya saya bilang tadi merci beaucoup udah datang ke sini. Jadi, monsieur. Ya, jadi komandan ini tuh menjadi bagian kalau bisa dibilang adalah menjadi bagian dari orang-orang yang duduk di sini untuk membentuk generasi Indonesia menjadi generasi ikan. Karena kalau misalnya di kapal itu makan ikan nggak, Nan? Ya, kami sangat bangga sekali dengan makan ikan. Bermacam-macam ikan yang memang dari perairan Indonesia itu memiliki gizi sangat tinggi. Oke. Mengandung minyak ikannya, kemudian gizinya sangat baik bagi pertumbuhan otak, bagi kecerdasan, kemudian baik juga untuk kesegaran tubuh. Itu semuanya sangat-sangat tinggi. Kebetulan ibu saya dulu mengidam suka dengan seafood, sehingga alhamdulillah. Ini dia nih generasi ikan ya. Iya. Ibu bunda-bunda juga sudah mulai mengkonsumsi ikan dalam masa kehamilan Masa atau kehamilan. apa supaya jadi kayak Komandan Ricky Alhamdulillah. sangat-sangat berprestasi. Alhamdulillah. Sekolahnya juga di SMP-nya SMP berprestasi. Alhamdulillah. Di SMA-nya juga SMA berprestasi. Alhamdulillah. Jadi dari kecil juga udah disuruh makan ikan. Iya, betul sekali. Mm-mm. Jadi memang kebetulan orang tua angkatan laut juga. Oh, Jadi- orang tuanya angkatan laut juga Jadi ya. memang saya sangat gemar sekali ikan. Semua macam ikan saya suka. Pak. Kecuali satu, Apa? ikan fauzi. Oh, ikan fauzi. Iya, betul. Paling juga komandan bilang great. Berarti kalau kita tes ya juga paling ikannya coba ikan lima, tongkol,
apa kembung, banja, apa namanya, tenggiri. Nah, kalau di kapal itu ikannya apa aja biasanya? Macam-macam, ada ikan tenggiri, ada ikan kakap, ada ikan terisi, kemudian ada pernah juga Napoleon, itu juga pernah juga dimakan. Kemudian kita paling sering ya kebanyakan kakap putih. Kakak putih, Kakap barramundi. putih, Muaramundi, Iya. itu. Jadi ya kami suka sekali kalau sudah dimasak oleh chef. Ya, jadi komandan bilang tenggiri, tapi dia nggak tahu grade. Kalau misalnya tenggiri itu ada tenggiri bulat, tenggiri gepeng, cowok, cewek, batik, Sumatera, Wow, semuanya tuh. Hah? wow. Zebra. Zebra juga ada? Ada juga. Wow. Kalau itu biar kita aja yang tahu. Iya, Dan saya kan, belum belajar. Dan kan jaga negara aja seperti itu. Dan jadi moto hidup Dan apa sih? Do the best, let God do the rest. Lakukan yang terbaik, biarkan Tuhan yang memberikan hasilnya. Gitu. Biarkan Tuhan yang menentukan hasilnya. Kita bekerja yang terbaik, nanti biarlah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita yang terbaik. Ya. Karena Tuhan yang menentukan segalanya. Jadi dengan banyak prestasi ini, jadi moto hidupnya seperti itu ya. Siap. Kalau seandainya Komandan Ricky Siap. mau memberikan terima kasih Siap. Siap. kepada siapa? Yang pertama, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Indonesia memiliki perairan yang sangat-sangat luas, memiliki kekayaan, baik itu ikan, kekayaan alam dari perairan yang sangat-sangat banyak, melimpah, dan itu sangat baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Itu harus dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, kepada ibu, kedua orang tua saya yang telah memberikan asupan gizi yang sangat baik, terutama ikan. Jadi waktu kecil saya dikasih minyak ikan, kemudian dikasih berbagai macam ikan, sehingga perkembangan otak bagi anak itu sangat baik. Alhamdulillah saya di SD kelas 2, 3, 4, ya alhamdulillah ranking 1 terus. 3, 4. Kemudian Gue juga ranking 1. kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh nelayan Indonesia, kemudian distributor ikan seperti Dr. Catur. Ini sangat-sangat hebat sekali karena beliau bisa menyambungkan antara nelayan dan kepada masyarakat Indonesia untuk bisa menikmati aneka-ragaman ikan, kemudian mukjizat Tuhan yang berada di dalam ikan itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi saya berterima kasih kepada mereka semua, kepada nelayan, kepada distributor, Iya. kepada pihak-pihak yang menyiapkan ikan sampai dengan tersaji di meja makan. Iya. Untuk Siap. karir berarti ibunda yang Siap. pertama. Beliau yang mendoakan terus. Ya, doa ibu ya. Siap. Juga bapak, Siap. ya, juga sama apa namanya grup apa sih grup ya? Kru Kru kapal, kapal. juga apa namanya kesatuan ya, Kesatuan, betul sekali. yang membesarkan nama Dan nih, Alhamdulillah. Angkatan Laut, Angkatan Laut. Saya Angkatan- bangga dengan TNI AL. Angkatan Laut Indonesia. Jadi Siap. kalau misalnya Dan mau menyapa nih generasi Indonesia dengan segudang prestasi ini, meyakinkan bahwa generasi Indonesia sanggup untuk berbicara banyak di dunia internasional, Siap. ya, dan akan katakan apa kepada generasi ikan Indonesia dari Sabang sampai Merauke nih, bahwa mungkin kita itu tidak berbeda, kita Siap. itu juga bisa berkompetisi. Ya, silakan Dan. Siap. Kepada generasi ikan Indonesia, generasi muda, pemuda Indonesia yang punya cita-cita setinggi langit gitu. Selamat malam ke generasi Indonesia, generasi ikan Indonesia. Yang pertama saya mengucapkan bangga kepada seluruh generasi ikan Indonesia karena kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki kepercayaan diri yang prima. Kita sama sederajat dengan negara-negara asing, baik itu Eropa, Asia, Afrika, Amerika sekalipun,
Kita jangan pernah takut merasa rendah diri, percaya diri, be confidence. Bahwasanya masyarakat pemuda Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Dengan generasi ikan Indonesia, saya percaya bahwasanya kita dapat mengisi dan mengambil kesempatan emas untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin dunia, baik itu yang bersifat sipil maupun militer, di semua lini, di semua bidang itu bisa. Kita jangan pernah takut untuk bahwasanya kita tidak bisa berbahasa asing. Do your best, lakukan yang terbaik. Semua harus Anda coba, karena kelemahan kita kadang-kadang kala takut untuk berbicara dengan orang asing. Percayalah, bahasa asing adalah bahasa yang bukan bahasa asing, adalah bahasa yang asing buat kita, namun bagi mereka itu merupakan suatu penghargaan karena kita dapat mempelajari sebuah bahasa yang bukan bahasa ibu kita. Jadi apabila kita menggunakan bahasa asing kemudian dengan terbata-bata, mereka akan sangat menghargai kita. Selanjutnya, bahasa merupakan jendela dunia. You have to learn speak French language because language is the window of the world. Percayalah bahwasanya Indonesia, masyarakat Indonesia, masyarakat muda Indonesia bisa memberikan prestasi dengan segudang talenta, dengan segudang prestasi yang bisa untuk meraih cita-cita dunia. Dan percayalah bahwasanya apa yang dimiliki lautan Indonesia itu sangat-sangat kaya. Manfaatkan kekayaan khususnya ikan yang ada di Indonesia untuk menjadi bekal maupun dasar mengisi kecerdasan masyarakat Indonesia. Kemudian kita bisa mengisi kemampuan seluruh lapisan masyarakat dengan ikan. Kita bisa kaya dengan ikan, kita bisa cerdas dengan ikan, dan kita bisa mengisi pembangunan dengan ikan. Luar biasa sekali. Ini kalau misalnya calon pemimpin Indonesia ke depannya nih, generasi ikan. Amin. Perhatikan kalimatnya baik-baik, dipahami, ditanamkan dalam hati. Nah, itu untuk generasi ikan Indonesia nih, Dan. Dari Sabang sampai Merauke. Siap. Dan kan temennya banyak nih di seluruh dunia. Alhamdulillah. Ya, boleh disapa mereka nggak pakai bahasa Prancis, D'accord. misalnya kangen sama mereka, apa kabar nih? Kita kan makan ikan ya di sini, bahwa Tout à fait. ya silakan temannya, mungkin masih banyak temannya di sana. Oui, bien sûr. Yuk, silakan disapa dulu Dan. Ya. Bonsoir à tous. Oui, je suis très content ici parce que je suis en Indonésie et maintenant je travaille dans le bateau de guerre. Salut mon frère, mes frères à Paris, à Australie, à l'Espagne, à Singapour, en Malaisie aussi. Il y a beaucoup, il y a 180 et je suis très content parce que vous me manquez déjà. Il y a 6 mois et nous n'avons pas réforme et maintenant je travaille dans le bateau et j'espère à la prochaine on va se recevoir. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Ini baru the best ya. Jadi kita udah bicara banyak tentang ini dan tentang Indonesia, menjaga laut Indonesia, generasi ikan Indonesia dengan semangat dan energi positif. Jadi 2 tahun itu di Prancis ya, pasti ada lagu dong, lagu Prancis yang paling disukain. Hafal nggak? Lagu boleh dong nyanyi buat generasi ikan Indonesia. Ini lagunya tentang apa? Apa tentang kangen, tentang sedih, atau patah hati? Ceritain lagunya tentang apa? Saya mulai dari tahun 2009 sampai 2010 saya sangat hafal betul dengan chanson Champs-Élysées. Champs-Élysées itu jalan sepanjang Arc de Triomphe. Jadi mulai dari Arc de Triomphe sampai dengan menuju ke Eiffel itu namanya Champs-Élysées dan itu sangat-sangat terkenal. Lagu itu tentang orang yang kasmaran. Seperti itulah. Gua nggak pernah patah hati nih.
Oke, lagu Kasmaran. Memang romantis sekali. Paris itu memang kota yang romantis memang. Jadi ketegasan Komandan Ricky juga pun akhirnya luntur juga dengan apa namanya tadi? Romansnya kota romansnya. romansnya Jadi kota lagu Paris. ini Iya. dan nyanyikan saat Nyonya nggak ada atau Tahun 2009 sampai 2010 saya itu sempat patah hati karena oh, saya menikah di bulan Juli 2009 dan saya harus berangkat ke Perancis di bulan Oktober. wow, Jadi saya lagi sempat berpisah berpisah sama Nyonya. 1 tahun setengah. Maaf, Nyonya silakan. Cuman ini doang ya. Sebenarnya jadi kangen sekali sama Kangen Nyonyanya. sekali. Jadi ini menceritakan tentang kangen Betul. Pak ke pasangan. Kepasangan. Jadi lagunya apa nih Dan? Lagu ini bercerita tentang seorang yang sedang kasmaran dengan pacarnya. Kemudian dia melewati sepanjang jalan kenangan. Kalau kita sepanjang jalan kenangan, ini lagunya Champs-Élysées. Gitu. Jadi di sana dia menceritakan bagaimana dia sedang merindukan pasangannya. Dia melihat orang-orang di sana berbahagia, kemudian Dia bagaimana- sendiri. Iya, sedangkan dia sendiri. Sedangkan dia sendiri. Di sana bergandengan tangan, mereka sedang berpelukan. Heeh. Mereka ya betul-betul merasa bahagia dengan keluarganya masing-masing. Ada yang Tapi Dannya menggandeng. sendiri. ya dia Kalau sendiri. misalnya romantis begini, gue langsung inget mantan lu ya. Oh. Langsung gue pengen WhatsApp mantan gitu. Oh ya. Ya, Dan, Kalimantan ya ceritanya. ya, Dan, boleh. Ini Ya. spesial Yap. untuk generasi ikan Indonesia. Siap. Komandan Laut Ricky akan menyanyikan lagu Prancis Champs-Élysées. Champs-Élysées. Bonsoir, je fais chanter de la chanson de Champs-Élysées. Ting 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 ting. Je me baladais sur l'avenue, le que faire à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et que faute toi, je t'ai dit de n'importe quoi. Il suffit de te parler pour t'en profiter. Oh, Champs-Élysées, tararararar. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a que ce vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans son sol, un fait de fou, qui viole de guitare à la main, douceur au matin. Alors j'étais l'accompagne, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a que ce vous voulez aux Champs-Élysées. Asik. Oke, tepuk tangan semuanya. Aduh, ya nggak sabar nih untuk Komandan Ricky untuk melanjutkan tugas negaranya. Siap. Dan kepada kesatuannya salam untuk kesatuannya dari generasi ikan Indonesia. Terima kasih untuk meluangkan waktu. Kami doakan juga kepada segenap keluarga besar TNI Angkatan Laut ya untuk tetap tetap menjaga Indonesia. Kami berterima kasih generasi ikan Indonesia sampai sejauh ini juga Indonesia dijaga terus. Ya salah satunya dari Komandan Ricky ya semuanya TNI AL ya TNI AL kita juga pingin juga Komandan Ricky memiliki karir yang lebih bagus lagi. Mudah-mudahan kembali ke sininya udah posisi lebih tinggi lagi. Kita doakan seperti itu. Komandan Ricky terakhir untuk generasi ikan Indonesia pesan-pesan supaya kita lebih baik, silakan. Selamat malam generasi ikan Indonesia. Saya pastikan bahwasanya generasi ikan Indonesia harus mengkonsumsi ikan yang berasal dari Indonesia yang memiliki omega 3 tinggi, gizi, protein, khasiat lainnya baik untuk kecerdasan, kesehatan, kebugaran tubuh, semuanya ada dari ikan Indonesia. Pokoknya rekan-rekan seluruh Nusantara harus benar-benar mengkonsumsi makan ikan segar Indonesia.
proud of you, all of my friend, all of my family in Indonesia. Jangan lupa ikan segar Indonesia. Terus makan ya. Jagalah perairan laut Indonesia dari angkatan laut Jalsepa Jaimai di laut kita jaya. Dari saya terakhir adalah Unenote san amore e unenote perduta. One night without love is a losing night. Dah.